Wah, ada apa ini? Anda diminta untuk disiplin. Artinya ada sesuatu mengenai kedisiplinan Anda. Para pemirsa sahabat Sonora dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang bersiotikus. Yang bersiotikus memang merupakan satu dari 3 show yang betul-betul diunggulkan pada tahun kerbau yang lalu. Tapi apakah demikian di tahun ini? Tentu saja tidak. Ya, sebagaimana orang bilang, pedati yang berputar rodanya, kadang naik, kadang turun. Tapi berapa jauhkah kenaikan atau penurunan itu? Kita seksamai. Namun kita perlu melihat dulu nih, ya, bagaimana dan apa saja yang telah Anda lakukan pada tahun yang berpredikat tekad bulat, enyakan aral, gilangkan peluang. Ya, di tahun kerbau logam Imlek 2572 yang baru saja berlalu itu tentunya. Kalau Anda pada saat itu tidak memaksakan kehendak Anda, tidak terlalu ngoyo dan bersikap wajar, tapi juga tidak jenuh dan juga tidak terlampau atraktif, justru potensi keberuntungan Anda tergolong di atas bagus, ya, udah lebih daripada bagus, ya. Nah, kalau mata dan telinga juga dimanfaatkan optimal, ya, Anda simak deh tuh video lalu, ya. Maka kesuksesannya naik lagi tuh menjadi sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau kecerdasan yang memang sudah melekat pada diri Anda tidak terintervensi oleh hal-hal yang tidak masuk di akal gitu, ya. Anda selalu bersikap wajar, menjauhi hal-hal yang tidak logis, juga menjauhi sikap keras kepala, melainkan lebih menjunjung tinggi objektivitas. Maka gangguan relatif betul-betul kecil. Nah, bagaimana nih di tahun macan air Imlek 2573 yang berpredikat tegas berambisi, lambungkan aksi dan hoki. Tentang waktunya 1 Februari 2022 sampai dengan 21 Januari 2023. Kita seksamai kalimat-kalimat kiat suksesnya bersama-sama yuk. Oke. Disiplin. Wah, ada apa ini? Anda diminta untuk disiplin. Artinya ada sesuatu mengenai kedisiplinan Anda. Kita harus pedulikan itu. Disiplin, kepatuhan yang patut berhaluan kemajuan. Artinya Anda bisa aja disiplin untuk sesuatu yang berhaluan kemunduran, berhaluan negatif destruktif. Nah, yang diharapkan Anda berhaluan demi kemajuan. Itu yang patut digarisbawahi. Kebiasaan Anda untuk bersikap tertib, teratur dalam artian disiplin, ya, memang harus dibudayakan, dialokasikan demi sebuah peningkatan, bukan demi sebuah penurunan. Itu jelas, oke? Kalau kecermatan, bagaimana? Itulah tadi dikatakan, dan harus dikesinambungkan. Buka mata, ya, celikan mata, buka juga telinga agar dengar-dengaran, gitu ya. Nah, kalau ini yang sudah dimulai dari tahun lalu, sudah menjadi sebuah kebiasaan, ini modal nih. Dan modal ini tentunya harus dipertahankan, harus dikesinambungkan dengan kestabilan penuh, ya, agar kemajuannya jangan merosot dong. Nah, kalau merosot, apakah akan fatalis? Enggak sih. Karena Anda yang bersiotikus, kendati diramalkan menurun lumayan, tapi tidak fatalis. Dalam artian, potensi untuk meningkatkan atau menstabilkan ataupun meningkatkannya sebetulnya tetap terbuka. Walaupun tidak lapang benar,
Namun bisa kalau Anda siasati dengan baik dan sebagaimana mestinya. Disiplin, kepatuhan yang patut berhaluan kemajuan. Karenanya, pagari asa, pagari cita-cita, pagari ambisi, agar rencana berkesesuaian. Nah, ambisi memang harus dipagari. Artinya, kecenderungan untuk berleha-leha, ya, kurang peduli, bahkan abai, nah ini nih yang harus diwaspadai dan jangan sampai terjadi. Paham dong? Untuk itu, perencanaan patut ada sesuaikan dong ya dengan apa yang tadi telah kita bahas, kita bicarakan. Peningkatannya jangan dipaksakan. Nomor satu, stabil deh. Ya, kalau udah stabil aja udah beruntung karena kesuksesan Anda di tahun yang lalu tuh tinggi. Kalau stabil berarti stabil tinggi, bukan stabil turun. Ya. Nah, kalau bisa tingkat ya tingkat, tapi jangan dipaksakan melampaui batas kemampuan apalagi. Jangan. Karena kalau itu dipaksakan justru dikhawatirkan menjadi bumerang, menjadi batu sandungan bagi sumber daya kita sendiri. Nah, kalau itu terjadi hambatan demi hambatan yang sebetulnya tidak akan mencuat, wah bisa bermunculan satu persatu tuh, ya itu nggak boleh terjadi. Kemudian selaraskan fungsi naluri logika, junjung pengalaman. Ya naluri memang nggak perlu dibicarakan. Naluri Anda, perasaan Anda itu akan mendominasi dan dikhawatirkan memberangus logika Anda. Jadi jaga logika Anda jangan sampai terberangus oleh perasaan. Kalau logika terberangus, ya tentu saja matematikanya, perhitungannya, analisanya harus dikhawatirkan jangan sampai menjadi ngaco. Ya kalau udah ngaco belok, ampun. Nah, kalau naluri terasa sulit buat Anda tekan, logika sukar untuk Anda angkat, ada jalan lain. Anda berpedoman pada pengalaman, karena orang bilang tuh pengalaman adalah guru yang paling baik. Pegang tuh, oh gua harusnya begini, seperti dulu begini, gitu kan. Nah ini jadikan pedoman. Hindari lengah, jaga prinsip dari buayan kemapanan. Nah, Anda bisa lengah karena bisa jadi banyak ya. Ada karena merasa udah hebat, berpikir yang melampaui hal itu sehingga menjadi seorang yang obsesif. Anda tahu kan, kalau obsesif itu nggak masuk di akal. Nah kalau udah nggak masuk di akal, cuma buang-buang waktu. Malah akhirnya kita lengah. Eksistensi kita bisa terjungkal oleh karena kelengahan tadi. Nah juga bisa lengah dikarenakan kita terbuai oleh kesuksesan tahun lalu. Ya, sadar ataupun tidak, kita nggak boleh menciptakan keangkuhan karena kesuksesan tahun lalu itu. Ya, karena kalau kita lengah, kita angkuh, maka kita akan abai terhadap kepedulian dan tanggung jawab kita untuk juga menyukseskan tahun macan air di Imlek 2573 ini. Anda paham? Nah, kalau Anda sudah paham, saya berharap Anda menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Begini, kalau misalnya keberuntungan Anda kemarin 6 nih, di tahun ini jumlah nilai keberuntungan Anda 8, artinya bukan penurunan yang akan terjadi, yang ada peningkatan gitu ya. Nah, genjot habis-habisan deh ya peluang yang ada. Tetapi kalau tahun lalu Anda 6 nih, tahun sekarang cuma 4, apalagi kalau 3, defend gitu. Kalau betul-betul sip, yakin, baru sikat. Kalau enggak, jangan deh ya. Kita harus jaga gawang kita, itu nomor 1. Sukses selalu. Pemirsa sekaliannya, terutama Anda yang senantiasa setia mengikuti acara Feng Shui bersama saya, Kang Hong Kian, pada setiap Jumat malam mulai jam 19,
atau juga yang mengikuti acara Feng Shui bersama putra saya Kang Sifat pada Instagram setiap Senin petang mulai jam 16. Kami, saya, Kang Sifat, juga staf di radio Sonora FM, juga direksi Sonora FM, tentunya berharap agar tahun kerbau yang lalu Anda berkesuksesan sesuai dengan harapan Anda. Namun apabila tidak, kami pun berharap Anda tidak pesimis, tetapi tetap menyeksamai apa saja yang tadi telah saya sampaikan pada video mengenai sio Anda. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan dapat mengubah dan meningkatkan keberuntungan Anda lebih lanjut. Namun demikian, perlu Anda pahami juga kan, bahwa buku dan kalender Imlek 2573 tentu saja berisi tinjauan yang jauh lebih lengkap daripada apa yang telah saya sampaikan tadi. Pada buku misalnya, Anda selain memperoleh kiat sukses yang jauh lebih terinci berdasarkan usia sio Anda pun dapat menemukan kiat bagaimana menata feng shui yang jauh lebih baik agar kelancaran aktivitas Anda dapat diwujudkan lebih baik dan lebih baik lagi. Sedangkan pada kalender Imlek 2573, tentu saja Anda dapat memahami kapan saat yang baik untuk Anda melakukan awal segala sesuatu yang penting, ya, baik berdasarkan tanggal maupun bulannya, dan juga memahami bagaimana Anda seharusnya menghindari saat-saat yang tidak berkeselarasan. Nah, di samping itu semua juga kan, baik pada buku maupun pada kalendernya, Anda dapat menghitung berapakah jumlah nilai keberuntungan Anda di tahun ini. Ini jauh lebih penting daripada yang lainnya lah, ya, yang telah saya sampaikan tadi. Bahkan, nah, dengan memahami berapa jumlah nilai keberuntungan Anda tahu pasti, ya, seberapa perencanaan Anda harus Anda lakukan agar kesuksesan Anda tidak kepalang tanggung, melainkan mudah Anda maksimalkan. Karena kami semua, saya Kang Hongkian, putra saya Kang Sifat, Radio Sonora, staf dan direksi, semuanya berharap Anda lebih sukses dan lebih sukses lagi pada setiap tahunnya. Sukses selalu.